Oke, match kedua antara Geek Fam lawan Bigetron. Oke, band-band awalnya udah Selena sama Uranus. Wah, bener-bener kayak menarik juga sih. Terus dari Bigetron ngeband Matilda sama si Johe. Oke. Apa lagi? Brody di band dari pihak Bigetron, dari pihak Big Fam, salah maaf. Tadi di game pertama Geek Fam udah dapat 1 poin ya. Oke. Bandnya apa nih? Apakah Respect Band ke YSS-nya karena yes, apakah Kaguranya? Oh, Sylvananya. Bener kan Sylvananya? Karena di game pertama pun Sylvananya tuh bener-bener nguasain map banget sih. Gitu loh. Wah, bener-bener respect band ke Sylvananya karena bener-bener Sylvananya tadi game pertama tuh Sylvananya ngerepotin banget gitu loh. Setelah ya, cukup ngerepotin. Oke, Pakuito di pick. Tapi kayak kemarin Pakuitonya si Geek Fam tuh biasanya ditaruhnya di side ya. Dari kemarin lawan lawan Aura pun kayaknya, iya kemarin lawan Aura kalau nggak salah ya, itu ditaruh di side deh. Tapi nggak tahu ya, ini lagi-lagi tergantung kondisi gitu loh. Biasanya bisa ditaruh di tank atau di side ya. Karena late gamenya pun cukup menjamin gitu loh waktu itu, cukup menjamin. Oke, Bigetronnya ngepick Yesnya sama Esmeralda. Oke, mantap nih, tebel banget, tebel. Oke, cloudnya Brands juga nggak terlalu buruk lah, kuat juga. Bisa juga. Brands juga nggak terlalu. Eh, oh, sorry. Brands udah oh, berarti di sini ya SSnya hyper nih. Maaf, gue salah. Gue pikir Bigetron di sebelah. Ya, oke, salah. Oke, Pakuito, Kagura. Tadi Kaguranya cukup rese juga sih, tapi kemarin sih. Oke. Cukup. Cow, jauh lagi. Jauh lagi. Oke. Ini sama-sama kuat ya, Pik-pikannya sama-sama kuat gitu loh. Dan sama-sama agresif. Dari segi pikannya sama-sama mereka kayaknya mau main agresif gitu. Natalianya di band. Karena kemarin tuh Natalianya pas lawan Onyx juga cukup merepotkan ya. Natalianya KYY KYY susah namanya disebutin. Oke, KYY cukup, Natanya cukup repot juga sih, ngerepotin. Roger. Dan Roger. Terus sama Lancelotnya Geek Fam kemarin juga agak-agak bagus juga ya. Dipakai BBW itu agak-agak ngerepotin juga gitu loh pas kemarin lawan Aura. Jadi spek band ke BBW. Oke.
Tuh pick bandnya apa? Geek Fam. Wang Wang. Wang Wang di band. Diperkecil lagi untuk ke arah Harley. Kalau misalnya kita nggak paksa, kita paksa dia pakai Harley, kita bawa hero kita late game. Walaupun dia punya Alice, kita bisa counter. Ngerti gak? Iya. Karena walaupun kita ngomong masalah Alice yang scale, kalau early game berhasil, udah berhasil malah Alice-nya malah masih yes. Dan bisa kalah landing phase banget. Alice ini tipikal yang untuk clear minion rada lama loh dia. Tahu gua, Alice itu hero yang paling lemah. Kadita. Iya, tahu gua ya. Kadita. Kadita Rainbow ini benar-benar pilihan yang bagus. Kenapa? Si Kaditanya Rainbow gue yakin banget dia bakal melakukan outplay apalagi. Oh, Kadita belum pernah dipakai atau di pick sama sekali. Belum pernah di pick atau di ban sama sekali, maaf. Gue yakin Rainbow bakal dia mau main pick off. Oke. Pick-pickannya masih sama-sama. Tapi gue lebih kalau gue lebih ke Geek Fam sih. Aduh, Benedetta juga. Gue lebih ke Geek Fam sih. Dari segi pick ya. Kalau di in game-nya gue nggak tahu. Tapi kalau dari segi pick lebih unggulan. Kalau di in game kan tergantung kondisi kan. Waduh, Balmond. Kalau dari segi pick gue ke Geek Fam sih. Kalau dari segi pick ya. Tapi kalau lebih bagus sih, lebih bagus. Walaupun di Bigetron punya Yes S Chow sama Esmeralda yang sekarang lagi bagus-bagus banget gitu loh untuk di MPL. Tapi hero-nya lagi overpower. Ketiganya itu lagi bagus banget gitu loh di MPL, cuman kayak lebih dari mobilitasnya Geek Fam lebih jauh lebih unggul gitu loh. Walaupun sama-sama mobilitasnya bagus ya, dari Bigetron bagus, cuman gua rasa lebih unggulan Geek Fam. Nah, kenapa ya? Tiba-tiba ntar malam kita nge-push ada Balmond Juggler kan pusing. Oke, tapi kali ini kita bakal lihat dari grafik ya Profesor KB. Pas pick card grafik menurut KB. Cara grafik kalau untuk kali ini aku lebih suka Giva. Kalau bisa 40. Oke. Benedetta Hyper. Oke, cukup menarik nih. 40 ke arah Bigetron. Tapi buat kalian semua di rumah, langsung aja ada kolom komentar ramaikan kalian lebih suka grafik yang mana, kalian pilih di mana, langsung dengan hashtagnya ramaikan. Tutup semua kolom komentar yang rasis karena setelah kita akan masuk ke game yang kedua. Game yang sangat penting untuk Bigetron. Karena kalau Bigetron lagi-lagi timbang kali ini, Bigetron bisa saja. Karena kemarin Suns lawan Bigetron sama juga pakai Benedetta Hyper, agak-agak ini ya, agak-agak susah ya untuk lawan Bigetron pakai Benedetta Hyper. Tapi kita lihat nanti apakah nanti Geek Fam sama sulitnya pakai Benedetta Hyper seperti Sun di game yang kemarin. Kita lihat. Balmonnya cut minion aja. Phantom Flash ke bagian depan, lalu ada 3 player lagi terkumpul. Zunsnya, petinju dan juga ahli kungfu kali ini akan bertemu. Ini bisa gue bilang sih bakal ganggu banget sih. Jadi dia free, kayaknya mau gangguin buff merahnya. Bakal punya damage dan dia bakal tebel banget. Lawan cowok juga bakal bisa kalah. Lihat, Zuns setengah darah, gak ada yang info, tapi Zuns bakal bisa ditunggu. Aduh. Pakuitonya mati kayaknya. Oh enggak. Goceknya sih. Waduh, buff merahnya juga diambil sama Benedettanya. Cukup mengganggukan ya Balmonnya ya. Dua belah pihak sama-sama menggunakan flickernya, tapi ternyata Brand sekarang ini bakal coba fokus, ambil kan orange buff, bahkan jagonya dimakan begitu saja. Kayaknya di garis depan mencoba untuk nge-zoning para pemain dari tim Geek Fam, dan harusnya keuntungan masih di tangan Geek Fam. Kenapa? Karena Brand gak ngambil orange buff yang dimiliki. Ya
Oke, Pokitonya. lagi nih, pede banget tadi Zul sendiri maju ke depan. Apakah bisa selamat? Wah, selamat dong. 2 kali loh. Dia masih selamat berdua. Ya, Masih bisa sempat recall, tapi kali ini ada Babil dengan satu buah Benedetanya. Karena ini bahaya banget sih kalau dia recall dengan darah sekarat. Bukan di takedown, gak sengaja ke takedown. Karena saya sering banget Bang Pulung nggak mati, recall terus mati sampai KB masih bilang gini, masih bisa nih orang, tapi ternyata kaditanya Ramai masih bisa dihindari begitu saja oleh seorang Babil dengan naiknya. Dikejarkah? Enggak, ternyata untuk kali ini ada 1, 2, 3 hero dari Bigitan Alpha yang udah mulai masuk ke dalam area dari Turtle. Zones di garis depan, belum ada knockout slay, masih level 3, tapi kali ini dari Kaya di belakang sana, Retro bisa diamankan begitu saja, beras terlalu offside, masuk, ditumbangin, first ball, terkena knockout, dan bahkan seorang Esmeralda harus hilang di arah sungai. Iya, 1 berbanding 2 tuker 1, nggak terlalu rugi, malah lebih untung. Mendapatkan cuan Oke. lebih dari fight barusan. Iya, dan lagi. Bukan hanya cuan, ini bukan hanya cuan nih Profesor. Udah, ini bisa dibilang dari tim Bigetron Alpha sudah jatuh tertimpa tangga. Wah, sedikit lagi, tapi untuk Bedil sendiri maju ke bagian depan. Udah Phantom Slash tadi yang dikeluarkan, nah ini pun kali ini bisa mengirim. Kayaknya mati. Bisa pergi. Kayaknya mati. Selamat ternyata karena disabet langsung dengan Slender. Sayang sekali kali ini. Ya ampun, Pokitonya lolos lagi dong. Wah, nggak mati. Wah, kalau kabur lagi sih mantap banget. Jadi 1 sama ya untuk masing-masing core. Mereka udah kehilangan 1 nyawanya. Breeze di bagian tengah juga harus balik lagi menghilangkan wave minion. Brans perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke area pertahanan dibikin oleh Geekfarm. Ada 1 orange buff-nya yang udah terlihat, tapi di bagian bawah kita lihat aja ada masih nyedot darah ke arah 1 wave minion. 1, 2, 3, 4 hero pun langsung jalan bersamaan, rapi banget, udah kayak anak paskibraka lu berempat tuh ya. Yes, aduh, Balmonnya free banget dong. Aduh, cut free banget dong. PR banget sih Balmon ini. Brans tidak boleh offside lagi. Brans tidak boleh berada di garis depan. Aku tahu tadi dia offside untuk coba ke arah Turtle. Iya. Zones-nya ngebukain map. Nah, 10 detik menuju ke arah Turtle yang kedua. Mau ngasih informasi hero-nya di mana aja. Udah ada 1 wave dragon kali ini berhasil mendapatkan Kamep, langsung ke arah Zones-nya. Zones-nya, tapi Zones masih bisa kabur dengan sedikit darah yang dia miliki. Baby W-nya sih tajem banget dari tadi ya Benedettanya. Balmonnya solo kill YSS dong. Mantap. Kehilangan 2 playernya. Redmo dengan Never Night, bahkan Baby dapetin Turtle tanpa harus menggunakan retribution dengan Oke, cut masih cut. Wah, emang ini kucingnya Pak Pulung nakal banget ya. Balmon. Muter dapet beratnya. Lethal counter itu memang memberi Gak ada yang lihat. Kita mah. Gak ada yang lihat, Renvi. Gak ada, oke. Amang. Tadi tiba-tiba ada Hellcard, tapi para pemain dari tim Geekfam di arah bottom lempar coba mendapatkan seorang Pat, gak bisa berbuat banyak. Dihilangkan begitu saja. Poin yang didapatkan oleh tim Geekfam. Aduh, kasihan banget dah, kesiksa banget, sumpah Bigetron. Parah. Ini khusus deh. Oke, kayaknya mereka masih mau maksa dapetin tower atas. Oh, nggak dikasih dong. Oke. Alice-nya tadi di bawah ngambil tower. Wah, bener-bener PR banget nih emang nih Balmon yang dari tadi. Ini dia 1 wave minion langsung diputerin begitu aja. Ripo tertinggal 2 level di bawah dari Renvi, diputerin habis dah 1 penari ini. Udah levelnya aja 2. Aduh, udah pusing banget dah. Soalnya tadi sempat dikasih free sih, makanya bisa dapat 2 level gitu. Sempat dikasih free soalnya. Terus berapa kali dia ngambil buff merah. Terus sebenarnya fatal juga sih kayak gitu tuh. Oke, Alice-nya di bawah, hampir. Oke,
Di mid mau agresif, Fakuitonya dikit-dikit mau ke mid. Hampir saja almost hampir saja almost is never enough, tapi kita bakal lihat Mandiri Turtle Camp sudah ada dan belum ada yang berani mencoba. Retributionnya hampir saja kehilangan satu buah orange bug. Ada bakal coba menghisap, ada mid di sana dengan Synchro Vision. Backup. Ada mencoba bertahan, Fakuitonya baik, sempat gak? saja Oh menghindari enggak. dan sayang sekali kena strike-nya nggak berhasil dapetin satu poin. Karena tadi satu targetnya berada di dalam perumputan terlebih dahulu ya, jadi agak sedikit menekan-nekan. Apakah gak kena. Kok kena sih? Kehilangan momen. Renvi yang masih muter. Selamat dong Balmonnya. Overturn-nya berhasil membalikan keadaan. Lagi-lagi Benedetta-nya nih. bisa save the day. Itu thanks to minion sih. Minionnya kelasi tadi sama Renvi, dia dapetin regen sedikit dan dia masih bisa survive sementara langsung di follow up sama Freeze dan juga Zuns. Ini benar-benar backup yang luar biasa banget dari King Farm. Mereka benar-benar saling nge-cover satu sama lain. Tapi Zuns-nya kena strike-nya. Ripo, Aduh. Volley stun karena yang salah. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Met bakal coba untuk memaksa keadaan, tapi terjadi Diver Knight berhasil membuat kayaknya terdiam. Tidak ada The Way of Dragon di sana, Pak Pulu. Tertabrak rusuk dari Chow, cukup tersedak tadi nafasnya, terdiam sesaat, tapi di dalam perebutan kali ini kita lihat aja udah ada satu Patch yang sekarang ini berasa ke tim Bigetron banget ya. stiker Bigetron. Dari kemarin tim Bigetron berasa prof kayak gameplaynya agak-agak menurun ya. Lagi-lagi berhasil dihindar itu saja. Renvi masih mau lebih. Ini Renvi kayaknya apa yang terjadi sama Brans dan Renvi ya? Nggak tahu. Bola mau ganti hero masih ditempel habis-habisan dari seorang Bransnya. Ini Renvi nih kelar main di game kedua. Jadi ini lapangan basket 14-8 deh tadi tuh kan. Nabok letar Kayaknya menjawab Ranger Emas tadi ya. Menjawab Ranger Emas tadi kayaknya memang benar-benar di aim sih. Maksudnya mungkin dari hero-hero pemilihannya juga udah The Way of Dragon telah dikeluarkan dari bottom lane. Renvi menuju ke arah minionnya, tapi bakal coba diambil. Berhasil mendapatkan satu. Aduh, selamat lagi dong. Lagi pegang mereka cukup baik. Oke, diagresifin balik. Belakang kayaknya udah gak punya lagi. The Way of Dragon memilih untuk mundur. Baru pemain dari Team Geekfam sabar banget. Dan Renvi hoki tahunannya dipakai kembali kali ini, Profesor. Ya, cooldown 365 hari ya, tapi balik lagi menjawab tadi Ranger Emas kan. Ya. Itu kayaknya emang di targetin sih. Kayak hero-hero pemilihannya dari Renvi emang Disiplin bener-bener ya, bener-bener buat nempelin Brans. Jadi kemanapun Brans ada, dia bakal bener-bener nge-screening, nge-mirroring, bener-bener nempel. Iya, soalnya ini dari game sebelumnya udah terlihat gitu loh. Kayak hero gue yang counter lu, hero gue nempel lu, dan dia pakai Balmond bisa dibilang underrated lah hero ini ya. Cuma dengan damage yang cukup besar dan sustainability-nya, dia bakal kuat banget lawan seorang. Aduh. Bakal ditabrak begitu saja, flicker digunakan, Renvi seorang diri. Kabur lagi, bisa kabur lagi loh. Renvi masih kembali lagi hadir. Dapat 3. Waduh, malah dia yang kalah dong. Dia yang agresif, dia yang kena kill. Hiponya yang agresif, malah dia yang kena kill ya. Dianggap melakukan initiate lebih lagi, tapi dari Bigetron mereka udah mulai masuk ke bagian dalam, memberikan initiate tambahan, mereka memberikan balasan. Ini bener-bener berasa banget sih. Bener-bener Bigetron ini bener-bener kena dampaknya banget sama patch yang baru nih. Gameplaynya bener-bener kayak apa ya? Kayaknya adalah salah satu kenapa Benedetta nggak jadi prioritas dari arah jungler ya. Kayaknya dia agak berat banget untuk dapetin minion. Dia juga agak berat untuk dapetin pick over ya, Profesor ya. Gua selalu ingat dari kemarin dengan Benedetta jungler, lu selalu nggak punya point kill yang banyak seperti jungler lainnya. Ya, karena pada dasarnya dia ini tipikal hero yang bisa melakukan rotasi cepat. Ya. Dan Sus di sana dengan satu buah knockout strike memilih untuk mundur terlebih dahulu, tapi dari debut gak tahu ada seorang Kaye di sana yang mengawal pergerakan dari seorang Buds. Tapi kalau misalnya terbuka posisinya, bakal bisa menjadi bencana. Dan betul saja Brans memilih untuk mundur karena pergerakan dari Kaye udah terlihat, udah gak bisa bersetubuh dengan bumi lagi. Udah gak bisa bersatu dengan alam lagi, bersatu dengan rumputan yang ada. Di bagian tengah udah ada magical damage yang dibikin oleh Kifam. Ini dia itemnya, bro. Iya, tadi kita sempat melihat juga bagaimana broadcasting skill yang diamankan oleh Renvi membuat dia makin susah, tapi dia dia diamankan oleh Bambu, so dia akan lebih mengerikan lagi ketika nanti Alex. Kenapa ya nih ya? Agak-agak pusing juga nih pick-pickan ini. Ngomongin masalah cooldown reduction
Waduh, Keluar artinya dari segi regen HP. udah kalah banget ya itemnya ya saya sama si Benedetta-nya. Tapi para pemain dari Big Hit Rafa tertangkap dengan hari Ingang Overton Adam. Apakah Benedetta-nya mau bikin ini ya? Tapi damage-nya tadi Brans terlalu sakit. Meanwhile KYE di Ice sana mencoba untuk dapetin seorang baby. mau bikin shield ya? Try hard banget dari KYE-nya juga untuk dapetin debut. Gak peduli apapun yang terjadi, dia harus tendang core-nya. Gue lihat-lihat. Damage-nya banyakan Harit nih ya. Ini mereka sering menggocek, ini dari tempo permainan Damage-nya lebih banyakan masih gagal, nggak Big jadi Hit lapangan basket yang menemukan Tron. player tadi Pak ya. Tapi gue suka sih, dia try hard terus untuk dapetin laset-lasetnya. Iya. Dapat gak dapat urusan belakang. Yang penting Ya. tampol dulu Pak. Kayaknya mau bikin Athena Shield Baby Wii-nya Mencoba untuk melakukan tadi. sirkus di arah top lane. Renvi-nya Oke. datang ke top lane. Dan Ya logis juga sih karena banyak match di timnya si Iya. Big Hit Tron. Yakin itu karena udah Ada 3 match. kelihatan banget patternnya dari tadi tuh kayak gitu. Di mana Brans berada. Nggak jelek juga sih kalau mau Di bikin Athena mana Shield. Brans pakai hero apa? Renvi mencari counternya. Tapi Oke. bagus sih menurut gua. Dibandingkan kita Balik lagi ke in-game-nya. Paquito-nya Counter balasan juga, tapi untuk Ripo ketemu lagi di mau bagian agresif tengah. Udah ada fight kah? yang enggak. Ternyata masih aja ngelihat Nggak, dari masih belum. kejauhan Zursnya sendiri dalam rumputan. Ripo pergi, lalu ada Kadita juga yang udah mundur. Sementara Brans masih masih mencari informasi ataupun posisi yang cukup baik. Rainbow sedikit lagi, SP tersisa, untungnya masih bisa pergi. Adam juga udah melakukan initiate. Udah tapi dengan Dragon yang bagus belajar seorang Baby. Matt langsung dapetin damage dengan cukup banyak dari mid lane. With the transition tapi save the day untuk seorang Adam. Memilih belikannya untuk mundur. Baby kena damage. Frieza bakal dibalikan keadaannya. Wah, dibalikin agresif. Dan langsung ada lethal kata Di ulti sama Balmond. Renvi mengusir mundur para pemain dari tim Big Tron Alpha. Tapi nggak terlalu untung sih karena tanker ditukar sama Hyper. Tapi karena tidak ada seorang tanker untuk tim Big Tron Alpha, ini mungkin Big Tron Alpha bakal coba fokus sekarang mid lane-nya dulu sih dibandingkan harus dapetin Karalon. Tapi lihat Synchrovision, Chronodes hampir saja nggak berhasil dari Matt dapetin 1 poin atau 1 turret objektif dari mid lane. Masih belum bisa dapat tower mid nih ya. Kebab ya untuk sekarang karena dengan match gini Oke. ya, dari hari sendiri udah sangat membutuhkan untuk itemnya sendiri Prof dengan match gini Prof. Iya, untuk dari menit segini sih kalau misalkan dari satu kali combo yang diamankan sama Freeze dan juga Rainbow, malah sebenarnya harus berhati-hati. Oke. Ripo, Atasnya Adam, sama Matnya sih. kayaknya mau di kontes. Oh enggak. Karena kalau misalkan dua mid laner kita ini, Rainbow dan juga Freeze sudah mengeluarkan combo-kombonya dan mereka berada dalam posisi yang merugikan dalam konotasi Mau mereka tidak dijagain maksudnya mau di backup gitu loh. Ancen untuk escape, mereka yang bakal dimakan di depannya. Apalagi mengingat Tower. Vance aja ini benar-benar dia Mau di ganking. daripada dia Enos Battle. Oke, Ripo seorang diri. Udah Zunsnya udah oh enggak deh, nggak jadi. Bayang-bayangi Lebih ke mid kayaknya ini mereka. kenapa di arah top lane. Kedua belah tim cukup erat dan gua lihat Ripo sampai bikin ke arah anti-Wira saking respect-nya dengan adanya seorang Renvi. Tapi Maka Renvi sendiri pun dia juga di season 7 ini bener-bener Gfam nih bener-bener kayak penguasaan map, Athena ya, tapi Athena dari Athena Baby. tadi. Nggak, Baby. terus penguasaan Renvi, gua penasaran sama Renvi, tapi sungainya tuh keluarkan bagus satu banget loh. buah ombaknya kali memilih untuk mundur. Udah ada seperempat darah tapi ingat Rainbow masih ada satu Dari tadi buah pasif. dan agresif banget mainnya. Waduh, Alex Tobo, tapi ternyata Baby Wii-nya mati lagi. seorang Baby Duh, rugi banget dong. Renvi memilih untuk mundur terlebih dahulu. KYE, Wow. Dragon masih ada balik-balik bambu. Udah mulai nih mainnya nggak disiplin. Wah, ini mereka bisa aja langsung mendapatkan ke arah satu lot, tapi ternyata fight di bagian tengah masih Oke, udah mulai nih mainnya nggak disiplin. Seperti itu aja memulai Oke. langsung terjadi begitu aja. Sementara Matt masih memberikan Hmm. Chronodes-nya, tapi nggak mengenai Hmm. untuk player pun yang dimiliki oleh Ini Kiva. jangan sampai Big Tron melakukan kesalahan seperti kemarin. Mereka terlalu ragu untuk melakukan satu buah lord sehingga mereka harus nunggu momentum dan di sini malah dibalikan keadaannya Baby habis saja seorang Rainbow tapi masih ada Rafael. Adam dapetin seorang KYE seperti yang gua bilang kemarin lagi dan lagi. Berat bakal coba ditempel tapi Adamnya agresif banget. Berat. Gile. Gak boleh pulang, aku cinta padamu dari seorang Adam. Adam mencoba untuk menghindari. Wah, Adam nggak mati-mati dong. Tapi ternyata Gak mati. jiwa dan raganya kali Waduh, ini dia mati dapat akhirnya. Wah, setidaknya dia Kalau nggak akan mati tuh mendapatkan MVP satu banget sih. gitu. Ini akan pastinya memberikan waktu yang cukup banyak untuk Kiva bisa melakukan initiate kah atau Oh, nggak. melakukan setup Nggak bisa terhadap kalau untuk Lordnya ngelak. kah. Tapi untuk sekarang Ripo-nya ada di bagian tengah, Rainbow-nya terkena sedikit damage. Masih ada Esme Dilompatin begitu
Yang pertama masih ada Harriet juga. Ini masih bisa diagresifin jadi. oleh Ripo. Yang udah gue bilang dari kemarin, mereka terlalu ragu untuk melakukan lock. Apa yang terjadi dari Bigetron berkali-kali. Rainbow Sagratul Maut, Raven dikeluarkan, Red Tribute. Yah, dia ambil sama Kaditanya. Wow, Rainbow-nya sih. Begitu saja, masih ada Ripo, shutdown didapatkan. Knuckle strike gak berhasil. Wow, Rainbow. Membawa pelangi dan angin segar untuk tim Bigetron Alpha. Lordnya diambil cross. Raw wave yang on point banget. Tadi sebenarnya Renvi udah try hard untuk mencoba mengamankan satu buah Lord, tapi kali ini dengan Iya sih, dengan ultinya tadi. terlalu terburu-buru untuk melakukan level counternya, dan bahkan gak ada yang expect bahwa Bayview juga harus tenggelam. Yes. Tenggelam dalam raw wave. Dalam profile. Raw wave luka dalam. Yes, benar banget. Dan ini Lordnya menuju ke arah profile. Mendapatkan satu buah tarik tambahan. Mau ngambil tower bawah nih. Bisa di defend, harusnya masih bisa di defend sekarang. Masih maksa tower bawah. Dia masih punya Adam juga. Walaupun Lordnya kali ini bakal perkasa. Kayaknya sih nggak mau tahu ngambil tower bawah nih. Maksain banget tower bawah soalnya. Bener, tower midnya sama tower bawah udah pasti hancur. Udah pasti hancur tower bawah. Creep, minion yang kedua kayaknya bisa ngancurin tower bawah. Ternyata defensif dari Gifem luar biasa. Mereka tidak kehilangan inhibitor sama sekali. Oh my god. Waduh, keren sih. Kedua timnya masih bisa ngasih perlawanan. Dari kedua tim masih sama-sama agresif gitu loh. Mereka nyisirin atasnya dulu, ditahan berdua, bertiga. Midnya bakal diralik ke final blow, dan di bottom lane Renvi benar-benar membersihkan. Bahkan tadi aku lihat indikatornya juga bisa dibilang. Adam langsung ke kali ini. Matt udah sulit banget untuk ditangkap. Ada satu cara untuk menangkap Matt. Ini harus dari knockout seorang Zeus. Knockoutnya berhasil dapetin Matt. Walaupun dia pakai modify, ingat, knockout strike merah bisa berkali-kali. Iya. Kalau yang melakukan cukup cepat ya dia. Yes, benar banget. Kalau itu udah muncul, itu bakal bisa menjadi bencana untuk seorang Matt. Karena Matt di sini menjadi cukup besar. Kayaknya memaksakan keadaan untuk inhibitor, tapi ternyata bakal masih ada flicker di sana. Hingga Immortal dikeluarkan, tertarik dengan ada satu buah karet dari seorang Priest. Bahkan kayak Immortality-nya harus pecah. Top global flame shot berhasil menghilangkan satu buah Immortality yang dimiliki oleh para pemain dari tim. Udah tadi si Adam ini MVP banget sih. Agresif banget loh. Kalau nggak Adam nggak agresif mungkin. Padahal seharusnya dengan posisi yang mereka miliki, mereka bermain menekan ke arah Gifem. Tapi di sini mereka lebih bermain pasif. Ini bukan Mempertahankan towernya segitunya banget ya Geek Fam ya. Keren banget. Bigetron Alpha, jangan-jangan ini Bigetron Beta ya. Benar-benar diturunin temponya soalnya. Biasanya mereka kalau lagi winning condition tabrak aja. Mereka nggak pernah nahan seperti ini. Nggak pernah nahan. Karena gua udah lihat tempo yang sama di kemarin hari, di mana mereka ketika Oni dari Oni. Tapi itemnya sama dari kedua tim sama-sama udah full sih. Dan tinggal gimana cara mereka setup fight-nya. Itu udah, kalau udah late game kayak gitu ya kuncinya kayak gitu loh. Akhirnya mereka batalin Lordnya. Padahal mereka bisa Lord. Udah tinggal dari kedua tim ini udah cari kesalahan musuhnya gitu. Dari kedua tim ini nih, kayak Bigetron nyari kesalahan Geek Fam udah nyari kesalahan dari Bigetron. Udah nyari kesalahan musuh aja udah nih posisinya. Waduh, towernya dapat. Hampir saja terpick off. Baby masuk lagi nih, ada final blow. Dipaksakan berhasil untuk mendapatkan satu inhibitor. Kerugian untuk si Geek Fam kali ini. Bigetron Alpha sudah mendapatkan keuntungan dengan adanya inhibitor. Tapi 9 detik lagi Bapak Pulung yang terhormat kali ini bakal muncul. Bapak Lord, Pak. Salah. Bapak Lord ya. Ini Zuns-nya menjaga aja ke arah purple buff. Vendetta di bagian bawah menjaga satu wave minion, dan juga ada pergerakan dari Esmeralda. Tapi di bagian dari purple buff-nya akankah terjadi fake start? Kayaknya nggak bisa dikontes nih kayaknya YSS solo Lord. Ada satu kali star mut tadi langsung dikeluarkan begitu aja. Karena bener-bener kurungin banget Geek Fam. Tadi Geek Fam yang ngurung Bigetron ya, sekarang sama-sama kuat sih. Karena berkali-kali Frieza menjadi pilihan. Sedangkan Frieza Ya cuma mancing-mancing doang, masih belum mau agresif. Branch-nya. 1 menit loh Pak, Freeze-nya belum diambil sekalipun. Yes, Ini tapi- kesaktian dari satu orang ini lagi. tapi berkali-kali, berapa kali Frieza-nya ini Berkali-kali apa berapa kali? berapa kali dan berkali-kali dia dicoba. Atau digabungkan beberapa kali. Beberapa kali.
begitu sungai di sana. Ada Bras coba untuk mendapatkan lot yang terhormat. Frieza mencoba digocek, lihat semua menuju ke arah seorang Frieza. Digocek begitu saja. Dua orang sedangkan Bras yang gak ada yang mengcover sama sekali. Frieza membaik time di cover dengan 3 overtime. Waduh, Adamnya backupnya sih, ya Allah. Bagus banget loh. Lihat Sakaratul Maut, Ripo tinggal menunggu momentum, masih bisa hilang. Sama-sama Lihat kuat gak ada yang loh. cover Bras sama sekali. Tuh di belakang sana mengusir mundur baru pemain dari tim Bigetron 2 untuk mengejar Frieza, bahkan kehilangan Ripo. Kerugian Aduh, bandar ini. dia malah mau iniin Balmonnya, malah dia yang Dengan kena. memberikan damage yang begitu besar tadi nge-burst bahkan Esmeralda minta maaf Pak, itu payung, duri-duri ataupun rangkai yang udah ada di dalam Adamnya si backupnya keren banget ya. ke arah Esmeralda. Wah, gile. Percaya nggak? Ini Gifam mau gambling di lot. Lihat, percaya sama gua. Kenapa? Karena di bawah Bransnya lihat dan ada Matt di sana. Renvi punya satu boy mortality, jadi nggak ada takut-takutnya sama sekali. Para pemain dari Bigetron sudah mulai bersuara, udah buka suara. Ada Matt di sana, seperempat. Ada Zaman Force langsung dikeluarkan begitu saja. Ultimate langsung informasi diberikan kepada tim Geekfam kali ini udah cukup valid, Profesor dan juga Pak. Iya, ini antara mau kabur ataupun mau ngambil Frieza tadi nih. Enggak, dia mau ngambil Frieza, tapi Frieza masih ada free. Dan untuk kali ini ada Zut sebentar lagi bakal merah. Brand di depan sana, ada Matt ingat. Di sini Frieza langsung ada duel Dragon dikeluarkan ke arah seorang Zut pasti ada di cover begitu saja oleh seorang Adam. Kayak di reset. Bahkan Matt-nya seperempat darah terakhir. Reset. Adam lihat matanya udah mulai hijau ngeliat seorang. Oh, Baby datang tiba-tiba flanking ke Benedetta-nya. Sakaratul Maut memilih untuk mundur. Benedetta masih selamat. Berhasil memakan Baby di depan sana. Backupan yang dilakukan. Kayak Benedetta-nya masih selamat, masih nggak rugi. Alpha juga untuk kali ini nggak ada penyumbang dari mereka, walaupun dari beberapa war yang udah terjadi untuk dari Kedua tim kayaknya maksa Lord deh, tapi nggak bisa. sedikit menimbulkan korban dari tiap war yang terjadi. Jujur, tadi Geekfam itu beruntung. Kenapa? Karena Matt nggak ada Zaman Force. Dan satu lagi, dari Geekfam beruntung Baby-nya nggak tumbang. Itu salah banget war yang dilakukan sama Geekfam. Oke. Kenapa? Baby-nya nggak ada cover. Baby-nya masuk aja di arah belakang. Sedangkan di sini Adamnya bakal ngebuka, bakal coba untuk scaling, bakal duel mereka juga udah dikeluarin. Ada macam para pemain Ini Adam dari tadi doh agresif banget sumpah. Gila, bener-bener kagak takut. Kagak ada takut-takutnya gitu loh. Dari tim Geekfam lagi dan lagi, Geekfam solid banget dari tim fight-nya. Ini solid banget. Dia defense-nya Backup. bareng-barengan. Gak ada ditinggalin satu persatu. Adamnya udah mulai dikasih, udah mulai dimanjain ya, dikasih buff ya, buff biru ya. Kayak bisa ultinya non-stop gitu mananya. Sepertinya dari Bigetron akhirnya mengambil gambling begitu saja. Terus berjuang seorang Brand yang dituju. Oh, wah, ISS-nya dapat. Waduh, tapi Branson langsung hilang ya. Terlihat strong, ada nggak bisa ditumbangin. Nggak bisa dibilang. Tapi untung sih. Jadi kan lainnya kepus juga. Waduh, Rainbow hilang juga. Wow. Hanya ngebaik time saja, muter-muter. Zaman Force dikeluarkan, ada mencoba untuk nge-defense, tapi Ripo di sini membantu, memberikan jiwa dan raga. Aduh. Oh, Ayo pulang sayang, ayo gua udah tegang ah. Itu Matt dikawal sampai depan ibil taran yang Gua pikir nggak ada klip keluar, langsung ke N itu bisa. berhasil pulang dengan selamat. Wah, war yang cukup panjang barusan kita saksikan dari Geekfam dan juga Bigetron Alpha. Tapi untuk sekarang Lordnya akan nabrak dari arah top lane-nya. Bisakah Geekfam mempertahankan untuk kali ini? Oke. Branson tumbang. Kalau Branson nggak tumbang sama Zeus tadi, itu beda cerita. Beda cerita itu bakal bisa dihabisin, dan bahkan game ini harusnya dipegang oleh Bigetron. Kalau misalnya Branson tadi nggak tumbang. Ketika Branson tumbang, Rainbow-nya dimakan sama Baby. Wah, itu yang ngebuat angin segar untuk Geekfam. Wah, ini Itu angin segar banget Pak Pulu. di bagian bawah juga ini kita lihat kalau dari minimap tapi kan untuk Aduh. sendirian masih cukup pede. Udah ada 2 lawan 2 di area purple buff. Aduh. Sementara itu paling monster dikeluarkan begitu aja. Brand masuk dari bagian belakang menimbulkan efek panen yang sangat sakit banget. Sementara Zaman Force kali ini sia-sia karena seluruh playernya udah nggak ada lagi. Bahkan Matt-nya berhasil mendapatkan Hampir aja lo itu tadi. Semeraldanya. Bigetron udah mulai kembalikan temponya, dia seperti yang biasa. Udah mulai agresif dengan owning yang mereka miliki. Akhirnya di sini Bigetron is comeback, Pak Pulu. Iyo, ini orange buff-nya Udah mulai agresif ya. masuk aja. Sementara itu dari
Udah mulai agresif lagi nih. Bigetron. Adamnya sih bener-bener PR banget ya. Masih pede banget, Pak. Ini Zunsnya juga bakal sulit banget di take down. Kenapa? Karena ketika semua source skill menunjukkan ada seorang Zuns yang ada dibalikin sama dia. Dengan kenapa strike-nya 4 orang yang nempel, apalagi hero milihnya dari Bigetron ada 1, 2, ayo kan, ada 3. Itu yang deket-deket kayak gitu bakal ditunggu, asal-asalan bakal disikut, bakal dihajar. Dan jangan lupa ini kita bakal lihat snake time dulu sampai MPL Indonesia season yang ke-7 ke 4 Geekfam jadi satu-satunya tim yang tidak melakukan pergantian line up. Ya, Iya, karena kita tahu dari sendiri awal bahwa sih. banyak banget pergantian line up yang terjadi. Bahkan barusan Bigetron Alpha juga mengganti dari segi line up-nya. Ripo dimasukkan dan impact-nya bahkan sampai menit ke-28 kali. Dan mengingat dari perbedaan gold-nya, memang dari tadi kita sempat melihat perbedaan gold yang sangat signifikan sekali. Tapi kali ini Adam dengan Parko buff-nya, walaupun perbedaan 10k, tapi dia balik lagi. Dia sudah memiliki dan berkondekan Oke. bahkan dia punya Holy Crystal, dia punya Calamity Reaper. Dia bener-bener Adamnya MVP banget sih ini, agresif banget. Kalau Adamnya nggak agresif kayak gitu mungkin tadi dari Lord kedua itu udah bisa end kali. Gitu. Kalau Adam nggak agresif ya, mungkin bisa branchnya mungkin bisa nggak mati gitu. Mountain Shocker telah dikeluarkan untuk membuka vision para pemain dari tim Geekfam saja. Melihat Zunsnya masuk ke depan sana. Jadi bisa langsung ke end gitu. MVP-nya walaupun ini bener-bener aduh, bener respect banget sih. Adam nih keren banget. Retributionnya udah gak berasa untuk penginirnya. Udah terlalu lama game kali ini. Udah masuk ke menit yang ke-29. Dan fun fact-nya, ingat gak sih kita 49 menit dulu di game-nya. Ini BTR juga lawan tim yang sebelumnya. Kan dulu kan zamannya Fabien. Iya. BTR juga, Pak. Tapi BTR juga. BTR BTR PK PK. namanya, Oke. Player Kill. Dan lawannya yang sekarang berubah menjadi Geekfam. Iya. Dulunya sebelum Geekfam. Critical. Tim SMA awalnya Critical. Critical. Wih, sedap sekali ya. Ripo-nya tertangkapkah? 1, 2, 3, 4 hero sekaligus langsung aja bisa mendapatkan. Tapi Ripo-nya Udah masih buang bisa kabur. Hilang sudah kesempatan flicker. yang dimiliki oleh Kikong untuk bisa menangkap ke arah Ripo-nya. Oke, Adam kali ini bakal coba untuk dapetin 1 buah parfum dan terlebih dahulu dua yang mereka menunjukkan seorang Zuns. Ini kayaknya pilihan yang salah untuk para pemain dari tim Bigetron. Zaman Force dikeluarkan, Frieza bakal coba dikejar. Fleet sudah menunjukkan seorang Frieza, KYY, Ripo, semuanya menunjukkan seorang Frieza. Frieza bakal coba ditumbangi begitu saja. Seperempat darah terakhir, masih ada Flicker dikeluarkan, digocek lagi dan lagi Frieza. Lionel Frieza memberikan waktu yang banyak banget untuk para pemain dari tim Geekfam ini. Zaman Force dikeluarkan, sementara untuk Zuns masih bisa kabur. Zaman Force-nya belum terpakai sejauh ini. Adamnya dikejar habis-habisan oleh Ripo, tapi Renvi masih terfokus untuk menghilangkan satu minion. Pertempuran tepat berada di bagian belakang Renvi. Sementara untuk sekarang Adamnya masih bisa bertahan. KYY sedikit lagi ada backup yang dilakukan oleh Brand. Baik banget Zaman Force sekarang Tapi dikeluarkan Zuns begitu dan saja. Rako mau di sana. Ibaratnya dari seorang Adam kali ini harus balik lagi. Damage terlalu sakit. Kalau Adam tumbang, ini bisa menjadi bencana. Winter Trajeon gak bisa save the day. Dua harus hilang. Oke, ini kayak bisa ini bahaya nih, bisa kena end nih. Yoi, masuk menit ke-31. Akankah ini bisa menjadi kemenangan untuk Geekfam apa? Tapi ternyata mereka masih sabar. Mereka masih ingin mendapatkan ke arah Lord yang terhormat. Gila-gila, lihat langsung beli Windtalker. Lihat langsung damage-nya diberikan cepat banget menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Tapi ada Zeus di depan sana. Mountain Shocker telah dibuka. Vision-nya terlihat semua dengan cukup jelas. Zeus bakal masuk, bakal coba untuk memaksa ke arah backline. Renvi, 2F Dragon dikeluarin begitu saja karena dia tahu semua Renvi punya lethal counter. Dan bahkan Lordnya diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Wah, itu siapa yang tertinggal di atas sendirian aja. Namun sekarang Renvi pun harus mundur lagi. Baby-nya masih dibegal oleh KYY. Jalannya dipotong. Kemana ke arah perginya? Untungnya Renvi kali ini dijemput langsung. Baik banget komunikasi yang mereka lakukan. Dijemput, itu pilihan yang bagus banget. Menjemput seorang Baby. Tapi Baby juga nggak boleh lagi dan lagi melakukan kesalahan kali ini. Baby belum bisa nge-take down ke arah belakang. Dan bahkan damage skill terbesarnya 2 tertinggi dimiliki tim Bigetron. Adam menjadi benar-benar hero scaling yang baik banget. Dan bahkan Sakaratul Maut dari seorang Rainbow, pasifnya udah nggak ada kali ini. Rainbow bakal bisa di-take down salah. Tapi ingat, Bapak Lord terhormat sudah mulai masuk ke arah base.
Renvi menahan di garis depan sana. Zaman Cosplot dikeluarkan, 2M Dragon telah dikeluarkan. Ada menjadi pilihan, langsung dihilangkan begitu saja. Rainbow dengan Rafaemnya, tapi ditukar 1-1. Min1, Zone, double kill didapatkan. Kayaknya harus hilang. Baby masih mencoba ke arah belakang. Bras seorang diri, Ripo Sakaratul Maut, flicker dikeluarkan. Montesagar masih coba di sini para pemain dari DMBG Tronama memaksakan keadaan, mematapkan diri menuju ke arah base-nya. Base-nya dituju, tapi ternyata masih bisa dihindari. Baby masih bisa bertahan. BG Tronama memaksakan diri, Brasnya hilang dan dia save. Mantap. Begiatron ngasih perlawanan untuk Geek Fam. Penggantian player benar-benar berdampak banget sama Begiatron. Jadi kayak lebih agresif lah. Di game pertama kan dia lebih pasif. Nah, Begiatron di game kedua lebih agresif. Nice. 1-1.